Salam sepak bola. Welcome teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam kondisi sehat dan tentunya tak kurang satu apapun. Kembali lagi bersama saya, kali ini pembahasannya masih sekitar perkembangan timnas Indonesia. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dua pemain keturunan baru yang sedang diurus proses naturalisasinya atau perpindahan kewarganegaraan dari warga negara Belanda ke warga negara Indonesia. Mereka berdua adalah Eliano Regenders dan juga Michel-Gers. Dua pemain ini sesuai dengan pernyataan daripada Ketua PSSI kita, Pak Erick Thohir. Beliau mengatakan bahwa dua pemain ini dikebut habis-habisan untuk bagaimana sudah tersedia pada saat Indonesia akan bertanding melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 nanti, melanjutkan pertandingan kualifikasi Pra-Piala Dunia Zona Asia 2026 di grup C. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia masih menyisahkan 8 pertandingan dari 10 pertandingan, di mana saat ini Indonesia berada pada klasemen ataupun urutan keempat di posisi klasemen karena dengan 2 poin yang dimiliki dari pertandingan melawan Arab Saudi dan juga pertandingan melawan Australia. Nah, kedua pemain ini akan bergabung dengan timnas Indonesia, maka otomatis timnas Indonesia secara kekuatan akan bertambah karena dengan bertambahnya dua amunisi baru ini, maka lini belakang dan juga lini tengah kita akan bertambah kuat, di mana Michel-Gers sendiri merupakan seorang pemain yang posisinya seorang back, sementara Eliano pemain satu ini cukup bagus, cukup mumpuni karena dia mainnya lebih dari satu posisi, namun sering dipasang di gelandang bertahan ataupun gelandang serang. Nah, dengan hadirnya mereka berdua ini, pastinya di sisi lain memperkuat timnas Indonesia. Kekuatan timnas kita akan bertambah, namun di sisi lain akan menggeser salah satu pemain yang ada pada posisi tersebut. Nah, sekarang kita lihat ke belakang posisi Michel-Gers. Pada saat ini timnas Indonesia yang back-back yang selalu dibawa atau dipanggil oleh STY selaku juru latih ada Rizky Ridho, ada Jai Ises, ada Justin Hubner, ada Muhammad Ferrari, dan juga Wahyu Prasetyo. Namun tiga orang di situ yang sudah tidak bisa diganggu posisinya adalah Rizky, Jai sama Justin. Mereka bertiga sudah menjadi langganan yang sering dipanggil oleh STY selaku pelatih kepala. Sekarang tinggal ada dua orang, di mana dua orang itu adalah Muhammad Ferrari dan juga Wahyu Prasetyo. Jika dilihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, baik itu dari pertandingan di saat Indonesia melawan Arab Saudi maupun Indonesia melawan Australia, maka performa dari dua pemain ini menjadi pertanyaan. Karena kenapa? Ya kita akui bahwa dua pemain ini adalah pemain yang berlaga di Liga Domestik atau Liga 1 Indonesia. Nah, di saat Michel-Gers hadir di posisi ini, maka saya yakin sungguh bahwa dua pemain ini salah satu tidak akan masuk pada skuad yang akan dibawa ke Bahrain nanti. Namun ini hanya sebatas prediksi, yang lebih tahu adalah pelatih. Sekarang kita bergeser ke tengah, yang kita tahu bahwa saat ini gelandang kita adalah Tom Haye dan Iver Jenner, dan sering dibantu juga oleh Nathan di saat Nathan tidak bermain pada posisi aslinya sebagai seorang bek kiri. Dengan hadirnya Eliano, maka Eliano ini bisa mainnya di gelandang bertahan dan juga main di gelandang serang. Dan di situ ada dua orang yang posisinya tidak bisa digantikan juga, yaitu Tom Haye dengan Iver Jenner. Maka otomatis Eliano akan digeser ke depan. Nah, di depan ini bicara tentang pemanggilan pemain.
bukan starting line up. Jika dilihat, ada 3 pemain di pemain depan yang selama ini performanya menurut kita agak menurun. Mereka adalah Ramadhan Sananta, Dimas Derajat, dan juga Hoki Caraka. Maka bisa saja bahwa mereka bertiga ini, salah satu dari mereka bertiga tidak akan masuk pada skuad yang akan dibawa ke Bahrain. Karena apapun bentuknya, Eliano pasti mengambil satu posisi pada gelandang bertahan ataupun gelandang serang. Seperti itu teman-teman. Maka kita selaku pecinta timnas Indonesia, ya semoga kita berdoa aja semoga proses mereka berjalan dengan lancar, tidak terkendala, agar mereka sesuai dengan target PSSI bahwa bulan Oktober mereka sudah bisa main melawan Bahrain. Dan mereka sudah bisa main, maka yang kita harapkan hasil positif yang akan didapatkan oleh timnas Indonesia agar mereka bisa menatap laga-laga selanjutnya. Karena kita tahu bahwa saat ini Indonesia berada pada klasemen posisi keempat dengan 2 poin yang didapatkan dari Arab Saudi dan juga Australia, di mana Arab Saudi imbang 1-1 dan Australia imbang 0-0, dapatkan 2 poin. Nah, maka dengan demikian mereka ini disiapkan untuk bagaimana menatap laga selanjutnya, di mana Indonesia saat ini masih memiliki 8 pertandingan dari 10 pertandingan, 2 telah berlalu dan sekarang menghadapi 8 pertandingan. Semoga dengan hadirnya pemain-pemain baru ini, amunisi baru ini dapat menambah kekuatan pada timnas kita agar mereka mencapai hasil maksimal nantinya pada pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena pertandingan ini akan berlanjut sampai pada bulan 11 2024 dan akan dilanjutkan pada bulan 3 2025 nanti. Ya, semoga apa yang kita harapkan selaku pecinta timnas Indonesia secepatnya bisa terrealisasi dengan gebrakan-gebrakan ataupun usaha-usaha yang sementara dilakukan oleh PSSI. Oke, itu aja mungkin teman-teman untuk sementara. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam sepak bola.